Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخل الله الجنة صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan yang paling utama dan yang selalu harus ingat teman-teman untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita selaku hambanya yang sebenarnya penuh banyak dosa, sering melakukan maksiat, yang mungkin setiap harinya mungkin dosanya lebih banyak gitu ya dibanding amal baiknya seperti itu. Tapi Allah tetap kasih rahmat. Walaupun kita sebagai pendosa, Allah tetap bilang la taqnatu min rahmatillah. Gitu, jangan sampai nyerah sama rahmat Allah seperti itu ya. Makanya banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya nikmat apapun itu. Ya memang kita sebagai umatnya tidak bisa sebenarnya menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi ya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita seperti itu. Terutama nikmat hidup. Makanya Allah masih kasih kesempatan kita hidup. Ya kalau kata Imam Ghazali, kita dikasih nikmat hidup ini bukan berarti kita dikasih untuk melakukan sifat-sifat keduniaan. Itu tandanya bahwasannya kita ini sebenarnya masih banyak dosa gitu ya. Allah masih ngasih kesempatan kita untuk membayar dosa-dosa kita tersebut gitu ya. Makanya kalau misalkan ada ulama segala macam wafat, itu kenapa? Karena menurut Allah dosanya sudah terhapuskan gitu. Makanya ditarik gitu. Daripada nanti membuat dosa lagi, dosanya sudah lunas, sudah terhapuskan, maka biasanya dipanggil oleh Allah seperti itu. Nah kita ini kalau masih hidup berarti kita sebenarnya masih banyak dosa gitu ya. Makanya Allah kasih kesempatan kita untuk terus bertaubat, terus minta ampunan dari Allah segitu. Makanya gunakanlah kenikmatan hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian tak lupa sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insyaallah taat pada ajaran sampai akhir akhir nanti. Dan semoga bergabungnya teman-teman di sini, istiqomahnya teman-teman di ngaji itu gampang. Ini adalah bukti bahwasannya ya Rasulullah kami adalah umatmu karena saya sedang belajar Al-Qur'an. Seperti itu. Ya yang sudah diketahui bahwasannya kita akan belajar tentang iqlab dan ikhfa. Ya, iqlab dan ikhfa seperti itu. Kemarin sudah belajar 2, izhar dan idgham. Buat teman-teman yang belum bisa ikut kemarin, bisa langsung nonton videonya. Ya, saya pastikan teman-teman jangan sampai terlewat sekalipun pelajarannya gitu ya. Atau misalkan sengaja saya mau lewatkan bab ini, gak mau nonton. Nah, udah. Jangan harap teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Maksudnya mengikuti adalah mengimbangi. Ketika saya menyampaikan ini, teman-teman pasti keblinger nantinya. Contoh makhrajul huruf aja ya. Makhrajul kan satu aja ada video yang terlewat. Ketika saya bilang ini pasti, apaan sih? Gitu. Pasti nggak ngeh nantinya. Pasti nggak nyambung. Tapi kalau misalkan teman-teman makhrajul hurufnya selesai, makhrajul hurufnya beres gitu kan, ketika nanti mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya bakal nyambung. Oh iya gitu, seperti itu. Begitu. Oke, kita akan belajar tentang iqlab dan ikhfa seperti itu ya. Untuk nanti ada prakteknya ya, sedikit ada prakteknya. Dan buat teman-teman yang ingin praktek nanti langsung raise hand aja ya. Begitu. Ya, pertama tentang iqlab terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah belajar nggak iqlab itu artinya apa? Non mati bertemu dengan Mbak. Artinya apa? Bukan terjadinya kapan?
Mengubah. Menukar. Ya, menukar. Ya. Atau mengganti. Mengganti. Menggantikan. Ya, Memasukkan betul. mati kepada suara mim. Ya, bagus. Ya, teman-teman. Ya, berarti udah pernah belajar. Ya udah, tutup aja Zoom-nya ya. Udah pada belajar gini. Pernah doang kan lupa lagi. Jangan gitu lah. Oke, ya lanjut. Baik, kalau di buku Sena, di buku ini nih, nggak kelihatan ya. Kalau kalian lihat di situ ada al-iqlab dan qoliba. Ya, di situ al-iqlab atau al-qoliba ditanda kurung al-qoliba atau artinya qoliba. Kalian biasa doakan gitu kan. Ya muqalliba, ya muqallibal qulub gitu kan. Apa qoliba artinya Hati. di situ? Membalikkan. Hati apa ya? Nah, gitu ya. Jadi al-iqlab itu membolak-balikan, merubah atau mengganti. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya gitu ya. Al-iqlab itu adalah dari lughahnya gitu, dari bahasanya adalah dari qoliba gitu ya, mengganti. Seperti itu, mengganti, membolak-balikan, merubah, pokoknya itulah gitu ya. Yang berhubungan tentang yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini, seperti itu. Jadi iqlab itu seperti itu. Secara bahasa ya dari qoliba. Gitu. Kemudian istilahnya nih, qoliban nun as-sakinah au tanwin, merubah nun sakinah, nun sukun atau tanwin gitu kan. Tanwin ke miman sakinah gitu. Miman sakinah berubah ke jadi mim yang sakinah, yang sukun. Seperti itu ya. Merubah ke jadi mim yang sukun lafzon. Ya, lafzon itu penyebutannya gitu ya. Penyebutannya dia berubah. Ya, nun sukunnya berubah menjadi mim. Gitu ya. Jadi yaitu merubah apa tadi teh? Nun sukun ke mim ya. Lafzon ketika pengucapannya. La la khoton gitu, la khoton itu berarti tulisan ya. Lafaznya berubah tapi tulisannya nggak berubah, tetap nun sukun seperti itu ya. Nah di sini ma mara'atil gunnah, jadi tetap ada gunnahnya nih yang harus diperhatikan. Kadang lepas itu adalah gunnahnya ya. Banyak orang yang paham tentang iqlab tapi di gunnahnya biasanya seperti itu ya. Dan harfu wahid ya, hurufnya cuma satu yaitu baun ya, huruf ba aja ya. Jadi itu ya tadi ya pertama artinya membalikan, merubah, mengganti nun sakinah ya atau tanwin ke huruf mim gitu ya. Terus ingat ada gunnahnya, ingat gunnah ini yang harus perhatikan gunnahnya gitu ya. Kemudian ini tandanya, alamatud dabtuhu fil mushaf gitu. Jadi tandanya di dalam mushaf, di dalam Al-Qur'an itu biasanya ada mimnya di atas. Seperti itu ya. Jadi ada mimnya. Kemarin kan kalau contohnya idgham. Idgham itu tanda idgham itu apa? Nun sukun bertemu yanmu lam ra, tandanya apa? Tasdid. Iya betul. Ya, Tasdid. setiap huruf idgham terjadinya idgham pasti ada tasdidnya. Sekarang iqlab. Iqlab itu kalau misalkan terjadi iqlab pasti ada tanda mimnya. Itu sudah pasti ya di semua Quran. Mau cetakan Indonesia, cetakan Madinah, semuanya ada mimnya. Di atasnya ada mimnya kecil seperti itu. Ya. Begitu. Ya, nih saya contohkan mim ba'di gitu ya, atau jaza'am bima. Nah, gitu. Ya, jadi yang harus diperhatikan, ingat nun sukunnya itu berubah. Nih, yang tadinya aslinya min ba'di, dia berubah ya, nun sukunnya berubah menjadi ke huruf mim, jadinya mim ba'di. Atau jaza aslinya jaza'an bima. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya waktu pembahasan tentang harokat bahwasannya fathah tanwin kasroh tanwin dhammah tanwin itu sejatinya adalah huruf nun sebenarnya gitu ya. Nah, itunya berubah menjadi mim. Yang tadinya jazaan bima jadi jazaan bima
Kemudian kiramin gitu ya, ditahan. Yang harus diperhatikan adalah ditahannya itu. Terakhir, alimum bizati. Yang tadinya alim bizati berubah menjadi alimum bizati. Seperti itu. Ya, sampai sini paham? Paham. Paham ya kan? Paham enggak? Gampang. Ini berusaha menjelaskan dengan sangat mudah. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang mau praktek bisa langsung raise hand. Aduh cuma 2 orang. Gampang itu, gampang. Nggak ada yang susah, enggak? Contoh praktek. Ya, oke, share screen dulu. Oke, udah munculin. Kurang gede. Udah. Udah, lain cukup ya. Kelihatan. Coba siapa dulu nih? Pertama Aulia Gita dulu. Yang pertama ya. Saya. Kedengaran nggak Ya, sok. suaranya? Dengeran. Bismillah. Mim bani. Oke, bagus. Tak gitu ya. Jadi ditahan. Coba lanjut. Miftahul Jannah. Yang kedua, ya. Ya. Mim ba'dikum. Tahan lagi. Kurang ditahan itu gunanya. Mim ba'dikum. Nah, begitu. Bagus. Lanjut. Vina. Yang mana, Kak? Nah, ini. Itu apa sih? Fa'am ya itu. Fa'am bajasat. Oke. Lanjut. Lanjut. Siapa tanpa ngomong? Mohon maaf. Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ambiya'a. Nah, ininya panjang ambiya. Ambiya'a. Oke, bagus. Sekarang ini lanjut Siti Nur Hasanah. Ambai. Bagus. Lanjut. Siti Zubaidah. Yang bagi nggak panjang ya? Oke. Benar panjang itu. Lanjut Helga. Nafsi bima. Tahan. Nafsim bima. Nafsin bima. Oke, bagus. Lanjut Luciana. Islam yang baina. H, ini huruf H. Astagfirullah. Islahim baina. Oke, bagus. Lanjut yang ini Pini. Walidatum biwalidiha. Biwaladiha. Walidatum biwaladiha.
Nah, itu kurang ditahan. Harusnya walidatum biwaladiha. Walidatum biwaladiha. Nah, kan bagus kayak gitu mah enak. Dengernya teh. Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Khabirum Khabirum. Ini kho-nya pendek, ba-nya baru panjang nih. Khabirum bima. Tahan. Khabirum bima. Khabirum bima. Oke, lumayan. Khabirum bima. Jadi yang emang banyak salah dari orang itu ketika iklab itu ya kurang ditahannya itu sebenarnya gunahnya kadang hilang. Seperti itu ya. Lanjut. Alim. Kok lanjutnya baca sih? Lanjut Aminar sih, Ibu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alimum bima. Oke, bagus. Udah bagus. Ya. Pak Yoga Haris. Oke, lumayan. Lanjut. Ini Ria Ahmad. Sultanim bihadza. Bihadza. Sultanim bihadza. Oke, bagus. Lanjut. Siti Hanifah. Sinta Kak, bukan Siti. Oh, Sinta. Ya, Sinta Hanifah. Sok. Audiyatum biqadariha. Oke, bagus. Agus. Hinim biizni. Ini panjang hi-nya. Hinim biizni. Hinim biizni. Bagus. Asri Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Khabiram basira. Basiron. Oh iya. Khabiram basiron. Oke. Siti Anjarwati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidati. Tahan. Wa barrom biwa. Wa barram biwalidati. Oke. Lanjut. Winnie. Mam biyadihi. Bagus. Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaki yang Tanya dulu ini. Zaki tambi. Ya, baca dulu ya. Ya, za ini ada huruf zai, ada huruf kaf, ada ya. Zakiya. Kemudian ta zakiyatam. Zakiyatam bi ghairi. Bagus. Itu ya. Seperti itu. Terakhir Bunga. Bunga ada? Enggak ada. Zakiyatum bigoiri. Yang ini.
Apa nih, nggak ada masukan? Ya udahlah, nggak ada sinyal meren. Oke, tak begitu ya beberapa hal tentang iklab. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Kak, itu berapa harokat ya Kak ditahannya? Dua harokat. Masih banyak. Ya, Kak. jadi 2 harokat aja. Jadi ya tadi kan penyakitnya kan saya bilang kalau untuk merubahnya mah gampang gitu kan. Tapi kalau di masyarakat itu penyakitnya susah banget nahan gitu. Padahal mah ya cuma beberapa detik doang gitu. Ya, kadang dari kita tuh mimba dikum kadang gitu, mimba dikum. Jadi sebenarnya kalau iklabnya benar gitu kan, tapi ada salah syarat yang hilang dari iklabnya itu adalah guna seperti itu ya. Jadi ditahan mimba dikum, sering-sering ditahan ya, begitu ya. Latihannya nahan. Yang ya itu sebenarnya iklab yang harus diperhatikan adalah ditahannya itu. Ya, kita lanjut ke ikhfa. Ya, ikhfa rada panjang muridnya. Oke, tadi kalau kalian belum idhar idgham belum hafal, nanti kesininya susah nih. Untuk menentukan ikhfanya susah. Seperti itu. Ya. Ingat huruf idhar itu pasti di tenggorokan. Gitu ya. Nanti kalau ketemu pasti huruf tenggorokan. Jadi kalian tuh cukup menghafalkan idhar aja dulu. Ya, hamzah, ain, ghain, kha. Gitu. Kemudian huruf idgham gampang ketika kita baca Quran, kalian hafal hafal hurufnya apa aja, itu teori. Ketika prakteknya kalian tinggal cuma ngapalin ketika nun sun fathah kasrah tanwin dhammah tanwin bertemu dengan huruf yang ada tasdidnya, oh berarti itu idgham, selesai. Ya, semudah itu. Kemudian yang ketiga iklab mah gampang. Oh, ada tanda mimnya, ya kalian nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, itu teori. Pada prakteknya ketika kalian ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ada tanda mimnya, oh berarti iklab, selesai gitu. Tinggal gampang ngapalnya. Sekarang ikhfa, ya. Ikhfa itu nih secara lughatan adanya sitar. Sitar itu ini. Apa tuh sitar teh? Sembunyi. Ya, menyembunyikan. Sitar teh menyembunyikan. Kalau istilahnya nutkon bin nun gitu kan, menyembunyikan nun, sakinah atau tanwin. Nah, ke huruf selanjutnya ya. Menyembunyikan huruf nun yang sakinah ataupun tanwin itu ke huruf selanjutnya. Ya. Ingat huruf ke selanjutnya dan ada gunnahnya. Ya, dan ada gunnahnya. Begitu ya. Jadi memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf selanjutnya dan ini ada gunnahnya. Gitu. Kalimatain. Dan ini bisa terjadi wa yakunu ma'an nun fi kalimat au kalimat wahidah au kalimatain. Jadi ini bisa terjadi dalam satu kata ataupun terjadi dalam 2 kata gitu ya. Beda sama idgham yang kemarin. Idgham itu hanya terjadi pada 2 kata aja. Ya kalau ini terjadi di 1 kata bisa, 2 kata bisa. Seperti itu. Ya. Dan hurufnya ada 15. Coba kita urutkan bareng-bareng. Ya, kita urutkan bareng-bareng. Yang pertama apa? Zai. Ta. Yang pertama berurutan ya dari alif ke ya. Yang pertama Ta. ta. Yang kedua ta. Terus yang tiga Jim. Gak usah rebutan. Saya dulu ya. Saya dulu ya. Saya sebutkan. Ya tadi 1 ta, kedua sa, ketiga Jim dulu ya, Jim. Yang keempat dal. Kalian kalau ditanya huruf apa, ingat huruf, sebutkan huruf aslinya apa ya. Jim. Dal. Terus yang kelima zal ya, tentunya zal. Yang keenam zai.
Ya, yang ke-7 Sin. sin. Yang ke-8 Shin. shin. Yang ke-9 Dot. oke 10 Dot. dot. Yang ke-11 To. ko. Yang ke-12 Do. zo. Yang ke-13 Pa. Pa. pa dulu. Ya. Ko. 11 kof. Kaf. Yang Kaf. terakhir kaf. Kaf. Nah, semudah itu. Sebenarnya semudah itu. Udah. Karena apa? Kita mah tinggal ngafalin apa namanya? Ya awalnya doang. Ya yang 15 ini gampang tuh, yang kalau udah hafal idharnya idgham hafal, iklab hafal, ya udah sisanya tinggal berarti ikhfa. Seperti itu. Nah, nanti kalau kalian ketemu dengan apa namanya tadi, sebenarnya yang harus dihafal gampang. Satu, yang harus dihafal tuh ketika membaca Quran ya. Ini metode saya sendiri ya. Ketika mempraktekkan nun sukun ya, ketika mempraktekkan nun sukun itu tinggal hafal izhar aja ya, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ketika ketemu apa nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 tersebut berarti izhar gitu ya. Ingat yang harus dihafal itu cuma satu doang, itu doang. Gak usah yang hafal yang lainnya. Huruf yang lainnya gak usah dihafal gitu. Nah, kemudian misalkan selain huruf itu gitu kan, selain huruf itu kalau misalkan tandanya tasdid, oh berarti idgham gitu. Kalau tandanya mim, oh berarti iklab. Kalau tidak ada tanda apa-apa, itu berarti ikhfa gitu kan. Seperti itu. Ya semudah itu. Sebenarnya mudah banget gitu. Kalau saya metodenya seperti itu. Jadi yang harus kita hafalkan itu cuma 6 huruf aja, huruf izhar aja. Gitu. Ya huruf izhar aja dibaca jelas. Sisanya semuanya ada tandanya gitu. Kalau nggak ada tandanya berarti ikhfa, selesai gitu. Nah, yang dihafalkan itu izhar. Oke, kita ini dulu, tapi ada catatan. Ta'riyah nun atau tabi'al harakatain fit tanwin. Oh, ini mah bentuk. Kalimat turad 'ala al-ikhfa yajib al-istihara. Tarful lisan misalnya al-uliya wa innam yajib an yakuna ba'inan mukhrajan nun qalilan. Nah, ini ya ingat catatan yang pertama tadi harus siap-siap ke huruf selanjutnya. Ya, ikhfa itu siap-siap ke huruf selanjutnya. Nanti saya contohkan ya. Nanti saya contoh ini beberapa ini dulu ya. Kemudian tuhaddad maratib al-ikhfa tab'an li ba'd makhraj harf al-ikhfa. Nah, ini ada macam-macam ikhfa. Ya, jadi ikhfa itu terbagi menjadi 3 lagi. Ini ikhfa hakiki ya. Kita belajar tentang ikhfa hakiki, dan ikhfa hakiki ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu aqwaha. Ya, yang paling ya. Coba tebak. Ya, itu tebak atau. Huruf apa yang paling kuat? Yang paling kuat itu adalah berarti huruf yang paling dekat. Ya, yang paling dekat dengan huruf nun. Huruf apa aja coba? Huruf yang paling dekat dengan makhraj huruf nun. Oh. Ya, betul. Ta, dal, dan to. Ya, tuh kan yang belum hafal makhraj mah susah. Ya, kalian pasti akan kesulitan. Ya, yang paling dekat dengan huruf nun gitu kan, yaitu adalah huruf ta, dal, dan to. Itu paling dekat, makanya dia kuat, disebutnya kuat karena dekat sekali dengan huruf nun sukunnya. Seperti itu. Ya, itu namanya aqwaha, kuat. Ikhfa yang kuat ya, aqwa, ikhfa kuat. Gitu. Yang kedua, kalau ada yang dekat berarti sekarang yang jauh, adna. Ya, ikhfa adna. Ya, huruf apa aja yang paling jauh dengan huruf nun? Qaf dan kaf. Kaf dan kof. Ya, betul. Qaf dan kaf itu paling jauh ya, paling jauh, paling belakang gitu ya. Jadi yang paling dekat adalah ta, dal, dan to, dan yang paling jauh itu adalah qaf dan kaf. Seperti itu ya. Izhar. Qariban min izhar, ya betul.
Dan yang ini adalah ausat, ya. Ausat itu adalah tengah-tengah, ya. Jadi nggak kuat, nggak lemah juga seperti itu. Jadi hurufnya adalah in the baqi huruf, gitu kan. Berarti selain huruf yang tadi, ya, selain huruf 5 huruf tadi. Jadi ikhfa itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah aqwa, itu yang kuat, berarti yang paling dekat dengan huruf nun. Yang kedua adalah adana, yang paling jauh, gitu kan, dengan huruf nun. Dan yang terakhir adalah ausat, gitu ya. Jadi di tengah-tengah. Itu nggak jauh banget, nggak deket banget, gitu. Nah, kemudian itu catatan yang kedua. Ya, tadi yang pertama adalah setiap huruf ikhfa itu harus siap-siap ke huruf selanjutnya. Catatan yang kedua bahwasannya ikhfa ini terbagi menjadi 3 tadi. Dan catatan yang ketiga, yujibim al-tafhim. Jadi gunnahnya itu, jadi kalau ikhfa itu kan mengandung gunnah, ya, ada dengungnya, gitu. Dan itu tuh wajib tafhim, ya, gunnahnya wajib tafhim, ya, jadi tebal. Ketika ketemu huruf yang tebal, huruf tebal itu ada sod, do, to, zo, dan kof, ya, huruf itu, ya, huruf 5 ini, sod, do, to, zo, dan kof, itu huruf yang tebal, begitu, ya. Nanti kita sambil praktek, gitu, ya. Oke, kita praktek. Ini saya contohkan dulu ya. Saya contohkan yang gampang itu. Yang ya dulu, yang contoh yang kuat ya, yang kuat. Mana tuh? Huruf ta, huruf ta. Yang gampang dulu. Atau langsung aja deh. Nih contoh ketika penyebutan huruf antum di antum. Jadi kita nggak bisa dipukul rata semuanya ya. Ikhfa itu bukan semuanya Ya, yang penting ikhfa yang penting bukan. Tapi ingat catatan yang pertama adalah dengungnya itu harus mendekati dengan huruf selanjutnya. Contohnya antum. Nah, berarti siap-siap kita tuh siap-siap ke huruf ikhfa. Jadi misalkan nah, lidah itu udah siap-siap ke makhraj huruf ta-nya. Antum. Nah, jadi ketika itu antum baru kayak gitu. Ya. Jadi ingat sekali lagi bahwasannya huruf ikhfa itu harus siap-siap ke huruf selanjutnya. Antum. Makanya kalau misalkan huruf-huruf selain adna, huruf-huruf selain adna itu ketika hidungnya ditutup, dia masih tetap bunyi. Gitu karena lidahnya ya dekat gitu dengan huruf nun ya. Ingat sekali lagi siap-siap ke huruf selanjutnya. Antum. Nah, begitu. Ya, atau antum tadi. Ya, terus contoh zal, ini huruf zal. Yauma idzin. Nah, yaumil. Nah, siap-siap yaumil zi. Seperti itu. Jadi huruf ikhfa itu siap-siap ke huruf selanjutnya. Ya, jadi nggak bisa dipukul rata, yang penting salah yang seperti itu ya. Tapi siap-siap ke huruf selanjutnya. Makanya kalau makrosnya salah, fatal ya. Ikhfa ini nggak bisa jalan dengan baik kalau makrosnya salah. Seperti itu. Nah, tadi kan catatan yang ketiga, ingat bahwasannya ketika huruf selanjutnya adalah tafhim, maka gunanya juga tafhim. Contoh, yang biasanya antum gitu kan. Ketika dia huruf tafhim, tadi huruf tafhim ada sod, dod, to, zo, dan kof. Ya, maka dia pun jadi tafhim. Seperti itu ya. Contohnya, nah, angnya itu jadi tebal. Tapi ingat, siap-siap ke huruf selanjutnya. Gitu ya. Jadi ikhfa-nya itu ikutan tebal. Ya, gunnahnya ikutan tebal. Itu ketika huruf selanjutnya adalah huruf yang tebal. Begitu. Ya, sampai sini paham? Paham kan ya? Udah gampang itu. Dia menjelaskannya. Oke, silakan yang pengen praktek, Masya Allah. Syariawan lagi sakit banget. Ya. Silakan yang mau praktek, silakan raise hand. Ya, raise hand. Cuma beberapa ini dia. Bentar.
Jangan ini atau kan yang ini. Bentar, tahan. Mohon bersabar. Oke. Mana teh? Nggak ada beberapa orang ya lumayan. Coba siapa ya? Pipit yuk yang ini. Bismillah. Zanjabilan. Oke, bagus. Lanjut. Sinta Hanifah. Munziru. Tahan. Ya, ingat ada gunahnya. Munziru. Munziru. Bukan mun. Ingat bukan mun. Kalau mun itu jadi jelas. Tapi hampir dekat gitu. Hampir dekat ke huruf selanjutnya. Tapi nggak nempel. Jadi munziru gitu tah. Munziru. Oke, lumayan lah. Lanjut Nur Hikmah. Ya Kak, yang mana Kak? Yang ini. Oh ya. Mansuran. Ingat dengung ya. Nunnya sembunyikan ke huruf shin. Jadi bacanya bukan jelas. Ya, tapi disembunyikan ke huruf shin. Mansuran. Tinggal ditahan ya, tinggal gunanya mansyuran. Mansuran. Oke, lumayan lah. Lanjut. Luciana. Min syarri. Nah, oke, bagus. Lanjut Yuli. Yang ini. Min sitili. Oke, bagus. Lanjut Siti Nur Hasanah. Milfukurin. Oke, bagus. Siapa teh? Pini. Narazata. Oke, bagus. Nah, ingat sekali lagi bahwasannya yang harus diperhatikan di sini gunah juga, karena banyak dari masyarakat orang ketika membaca ikhfa ini kadang gunahnya suka main ibae, nyerobot bae. Gitu ya. Lanjut Helga. Yauman sakila. Oke, bagus. Lanjut Aam Aminarsi. Bismillahirrahmanirrahim. Hubang zaman. Oke, bagus. Lanjut Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'an shidada. Oke, bagus. Lanjut Siti Zubaidah. Zulfatang syiat. Zulfatang syiat. Oke, bagus. Siapa nih? Aini. Ani apa Aini?
Oh, Ani. Oh, itu Ani ya. Oh iya, Ani. Pengen bengong. Ilang fa'aghna. Oke, bagus. Mantap. Oke, kita coba ini ya. Sekarang kita coba di huruf-huruf tebal. Bukan ini. Karena beda di huruf tebal. Ini huruf short semua ini. Mana tuh share screen. Coba yang ini nih, yang ini. Aulia Gita. Ayah. Sudah. Ya, sok. Fa'ansab. Yang ini. Yang mana? Tersebut. Emang bosnya nggak kelihatan ya? An sidqihim. Oke, bagus ya. Jadi nggak bisa kita bacanya sidqihim, tapi gunanya jadi tebal. Jadi nah seperti itu ya. Sidqihim karena bertemu dengan huruf yang tebal. Seperti itu ya. Jadi bukan sidqihim tapi sidqihim seperti itu. Lanjut yang Asri Anita yang ini nih, yang bod. Bismillahirrahmanirrahim. Maududin. Oke, bagus. Terakhir yang huruf to. Yang Zain coba ini. Zain ada nggak Zain? Nggak ada. Oke, anggap aja nggak ada. Tak begitu ya. Jadi huruf ikhfa itu tadi seperti itu. Ya, jadi ini sekali lagi tipsnya dari saya. Itu hafalkannya satu aja sebenarnya ya. Menghafalkan huruf yang lainnya itu adalah teori. Ketika prakteknya, teman-teman hanya cukup menghafalkan satu saja. Adalah huruf izhar aja. Udah. Huruf izhar, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Gitu. Kalau nun sukun bertemu dengan huruf 6 ini berarti izhar. Gitu ya. Karena yang nggak ada tandanya gitu kan, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ain, ha, ghain, kha berarti itu adalah izhar. Karena kalau misalkan idgham tandanya berarti lam. Tinggal bedakan mana idgham bigunah, mana idgham bila gunah gitu kan. Dan gampang kan? Gitu. Kemudian kalau misalkan nun sukun tanwin ketemu dengan yang bertanda mim, oh berarti itu ba, selesai. Itu berarti berubah jadi mim. Gitu ya. Kalau misalkan ada tanda tasdid berarti langsung masukkan ke huruf selanjutnya. Kalau ada ikhfa gitu kan. Kalau itu ikhfa berarti nggak ada tandanya. Selain huruf hamzah, ain, ha, ghain, kha yang nggak ada tandanya berarti ikhfa. Begitu ya. Dan ingat sekali lagi tadi seperti itu hampir semua ini mas semua ya. Semua murid privat saya pasti gagal di gunah. Gitu. Kadang selalu gagal. Ini ditahan, saya bilang tahan. Kadang gagal di situ, seperti itu. Ya, yang kemudian yang ikhfa tadi yang harus diperhatikan di ikhfa itu pertama, ketika penyebutan huruf ikhfa itu harus siap-siap ke huruf selanjutnya. Ya, makanya makhrajnya harus diulang lagi. Gitu di di murojaah lagi makhrajnya. Yang kedua, tadi ikhfa itu ada yang kuat, ada yang dekat, ada yang jauh dan ada yang tengah-tengah seperti itu. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan adalah ketika bertemu dengan huruf yang tebal, maka gunahnya pun jadi gunah yang tebal seperti itu. Ya, baik itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan langsung, buktikan gimana gitu. Langsung praktekkan beneran gak sih kayak gitu gitu tah. Ya, jadi seperti itu. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekin. Semoga teman-teman istiqomah.
buat teman-teman yang lagi baca Quran itu ditingkatkan lagi setiap harinya. Kalau biasanya baca 1 halaman, tingkatkan jadi 2 halaman terus sampai bisa minimal 1 hari 1 juz seperti itu ya. Ya itu ya sebenarnya mah gampang. Ya saya bilang kenapa ngaji itu gampang? Ya sebenarnya segampang itu. Ya untuk teorinya segampang itu. Ya jadi tinggal prakteknya aja. Prakteknya susah. Ya kalian kalau prakteknya susah, kalau biasanya salah ya harus ada kebiasaan lagi yang benar. Karena untuk memulai suatu kebiasaan maka butuhlah proses seperti itu. Ya kalian belajar segini pada malam hari ini pengen langsung bisa, yang tadinya salah terus ngajinya, sekarang belajar 1 malam langsung pengen bisa itu mustahil. Seperti itu. Harus butuh latihan terus-menerus. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.